semuanya, hari ini aku mau kasih kalian lihat cara pembuatan batik cap dari kertas. Dan ini bikinnya gampang banget dan memudahkan kita untuk bikin motif yang berulang-ulang. Contohnya seperti ini. Tahu ada juga yang ini udah aku coba berkali-kali dan berhasil. Jadi aku nemu kayak kadang kalau kita bikin sesuatu itu kayak nemu langkah yang tepat dan tips triknya sendiri. Nah ini kayak harimau ini tuh, dan motif tekulu yang ini nih, kalian bisa lihat ini yang gagal, jadi cuma setengah aja, dan ini yang berhasil. Nanti aku kasih tahu kalian gimana caranya biar berhasil. Oke. Nah, peralatan yang dibutuhin itu ada kertas. Kalian bisa pakai busa hati yang kayak gini. Ini lembaran. Ini bisa kalian beli di toko buku atau toko alat tulis. Biasanya itu dia sama kayak kertas origami, itu satu tempat. Dan mereka jualnya ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran besar, tergantung. Ini kertas itu, nah ini yang ini bisa dilem bagian putih. Ini untuk sebagai alas ya, atau kalian bisa pakai kardus yang tebel. Aku saranin yang tebel, itu kardus kayak sabun colek itu tebel-tebel. Kemudian kalian bisa pakai kertas karton ini yang tebel, kertas karton padi namanya, yang tebel tuh ya, bedanya tipis-tipis. Kemudian untuk bikin motifnya itu kalian butuh kertas karton ini kertas karton yang depannya putih, belakangnya abu-abu. Biasanya kalian bisa temuin ini di toko buku atau di toko tulis, itu lembaran gede. Tapi karena di toko yang aku punya itu nggak ada, jadi aku pakai kotak makanan yang yang gede itu, jadi aku potong-potong. Dan alat-alat ini yang kalian butuhin nih buat memotong kertas ini itu ada penggaris, kemudian pensil, dan cutter. Ini aku skip aja bagian cara bikin ini. Kalian cukup nge-cutter, memotong ini itu ukurannya 3 cm. Potong sebanyak yang kalian mau, yang penting ukurannya harus sama. Oke. Itu kemudian yang kamu butuhin itu ada gunting, ada lem setan, dan lebih baik lagi kalau kalian punya ini pinset. Tapi kalau nggak punya nggak apa-apa. Oke, let's go. Yang pertama, kalian siapkan alas yang ingin kalian gunakan. Contohnya seperti ini. Kalian bisa pakai alas karton padi ataupun juga kardus. Kalian bisa menggunakan berbagai macam ukuran, contohnya panjang seperti ini. Jangan lupa berikan motif di atas alas tadi. Kemudian kalian siapkan lem setan, kemudian gunting, dan juga karton yang akan kita gunakan. Karton yang kalian gunakan dilemesin dulu kayak gini supaya lentur dan memudahkan dalam membuat motif batik. Kemudian kalian ukur pola tersebut sesuai dengan ukuran karton. Jangan lupa digunting dan ditempelkan di atas motif yang sudah kita buat tadi. Hati-hati dalam penggunaan lem setan atau lem Korea seperti ini, karena kalau kena kulit itu bisa bahaya banget untuk lengket. Jadi kita perlu hati-hati dalam menggunakannya. Langkah selanjutnya kita selesaikan mengisi bagian kelopak atau bagian terluar. Nah, tipsnya di sini adalah ketika kita membuat motif cap batik, kita harus memulai pekerjaan itu dari dalam keluar. Artinya itu dari dalam pola, kemudian kita keluar agar memudahkan dalam pengerjaan atau penempelan kertas karton tadi.
Nah, ini motifnya udah jadi. Kemudian kita coba di kain. Nah, ini aku punya banyak berbagai macam cap. Ini terbuat dari kardus. Ini dengan alas busa hati, itu bentuknya macan dan ada tekuluk. Nah, ini aku juga pakai bentuknya atau bahannya itu dari pop es krim atau pop stick gitu. Rendam cap selama 3 atau 5 detik. Kemudian kita ciprat-cipratkan agar malamnya itu menetes. Dan cap seperti ini, tunggu selama 3 atau 5 detik lagi, baru kemudian kita angkat. Yeay, sudah jadi. Jangan lupa juga untuk kita lihat pada bagian belakang. Malam itu harus menembus ke bagian belakang. Kalau tidak, kita harus mengulang atau mengisi lagi pada di bagian belakangnya itu. Kalau kain tidak dilewati malam, itu nanti pewarnanya bisa masuk ke dalam kain dan motifnya nggak akan jadi. Oke, tadi kalian udah tahu cara bikinnya kayak gimana. Sekarang aku mau jelasin kenapa kita butuh pinset. Sebenarnya kalau nggak punya juga nggak apa-apa, bisa pakai tangan tapi harus pelan-pelan. Nah, kegunaannya pinset itu untuk meletakkan atau menghubungkan bagian yang rawan seperti ini. Ini kan nggak nyambung ke kertasnya, jadi kita sambung pakai kertas tambahan seperti ini. Jadi dia lebih kuat kan, nggak kayak ini nih, nggak kayak yang Karemau ini kan nggak ada sambungannya tuh, jadi dia gampang banget goyang-goyang. Jadi ini nanti mau aku tambah pakai kertas tambahan gitu, jadi biar lebih kuat. Nah, salah satu yang paling penting dalam membuat cat batik itu adalah meja untuk ngecapnya. Aku kasih kalian lihat bentuknya kayak gimana. Untuk bikin cap batik itu harus mejanya khusus sendiri, karena kan harus dicap gitu. Dan aku inisiatif bikin, karena aku nggak punya mejanya, aku bikin sendiri, semuanya sendiri. Ini cuma butuh peralatan kayak karton, kemudian busa, terus ada kain dan plastik. Jadi pertama ini terpisah ya. Nah, yang pertama itu kita lapisin dulu pakai plastik, tapi ini aku bikin terpisah. Kemudian baru ditambahin busa dan kain, baru kita siram pakai air. Kegunaannya itu supaya ketika kita ngecap itu langsung dingin gitu, jadi nggak terlalu panas dan nggak lengket ke mejanya. Nah, di atasnya lagi aku alasi pakai plastik, jadi ini emang harus datar, harus rata. Kalian bisa lihat tutorial lain, pembatik lain yang menggunakan meja untuk cap batik. Dan ini aku bikin yang sederhana banget. Semoga membantu video tutorial kali ini. Sampai jumpa di DIY selanjutnya. Bye bye.